Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube kita, Podcast Maudu Rejoso Jombang. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kita semuanya agar ikut membantu dalam mengembangkan relasi lembaga Madrasah Aliyah Kumpulan Darul Ulum ini. Ini adalah sebagai bentuk syiar atau ukhuwah Islamiyah agar senantiasa meluas ke seluruh penjuru dunia. Para hadirin yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Aini. Apa kabar Aini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Aini ini salah satu mantan ketua OSIS periode 21. 2022 ya. Tentunya ini adalah salah satu siswa terbaik kita. Ini tentunya bukan siswa yang kaleng-kaleng ya pemirsa. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Aini. Begini Aini, tentunya hal yang bakal kita bahas kali ini adalah sesuatu hal yang tidak banyak diketahui oleh khalayak siswa pada umumnya. Artinya di sini Aini selaku mantan ketua OSIS pada waktu itu adalah suatu prestasi tersendiri dalam menempuh sebuah pendidikan. Artinya tidak mudah dalam menjalankan roda organisasi berbarengan dengan menuntut ilmu, yang mana kita selaku siswa atau selaku santri senantiasa dituntut atau berlomba-lomba untuk senantiasa mempunyai nilai yang bagus, apalagi kita di Madrasah Aliyah Kumpulan Darul Ulum ya, yang notabene kita dianggap bahkan sudah ya dianggaplah bahasanya ya, dianggap adalah siswa-siswa yang sudah benar-benar mempunyai otak London ya, itu yang sesuai slogannya beliau Kiai Haji As'ad Umar. Jadi begini ini, kamu selaku mantan ketua OSIS ya, organisasi itu menurut Aini sepenting apa sih? Coba ditanggapi. Menurut Aini gimana? Organisasi sepenting apa? Kenapa kita harus berorganisasi? Bagi saya organisasi itu penting ya Ustaz. Karena Ya. apa? Di dalam organisasi itu ada sebuah pengalaman yang tidak bisa dicari di pembelajaran di kelas. Ya. Jadi bagi saya organisasi itu di dalam organisasi pasti terdapat pembelajaran banyak, seperti otomatis di organisasi itu ada permasalahan-permasalahan ya Ustaz, dan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Terutama dalam organisasi itu saya suka dengan penyelesaian masalah dengan bermusyawarahnya. Itu yang paling penting, dan itu kan otomatis pengalaman seperti itu tidak bisa didapatkan di dalam kelas. Ya. Jadi organisasi bagi saya penting karena apa? Di dalam organisasi itu ada pembelajaran tentang bagaimana cara memimpin, bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah masalah bersama para anggota, bagaimana untuk menjalankan sebuah roda organisasi. Itu sebuah pembelajaran yang tidak bisa didapatkan di dalam kelas. Ya, saya sepakat juga seperti itu. Jadi di sini ini mengatakan bahwasanya kita belajar tidak melulu harus di dalam kelas, ya. Karena kita menuntut ilmu, kita bisa menemukan ilmu itu dimanapun kita berada, di dalam kelas, di luar kelas, maupun dimanapun itu. Selama kita mau belajar dan bisa memahami lingkungan, itulah sebenarnya ilmu yang bisa kita dapatkan. Ini juga mengatakan bahwa di dalam organisasi kita bisa menghadapi sebuah masalah dengan musyawarah. Artinya kalau saya katakan di sini, ketika kita berorganisasi, kita akan belajar menghadapi banyak orang dan bisa, karena tentunya kita selaku santri, selaku siswa nantinya
kita juga akan dihadapkan dengan masyarakat yang manusianya berbeda-beda. Nah, sebelum kita masuk ke masyarakat, tentunya kita akan terbiasa di dalam organisasi ketika kita aktif di dalamnya, seperti itu ya. Ya. Sangat luar biasa sekali. Ada pertanyaan lain yang menggelitik juga. Pengalaman apa sih yang bakal kita dapat gitu? Atau dari Aini sendirilah, pengalamannya apa sih ketika aktif di organisasi itu? Banyak sekali ya Ustadz untuk pengalaman organisasi. Di situ saya bisa belajar banyak sekali seperti yang saya sebutkan tadi. Bagaimana menghadapi cacian atau tentang hujatan seluruh publik yang mengomentari, mengkritik tentang sebuah kebijakan dari sebuah organisasi. Misal kayak seperti tidak boleh seperti ini. Jadi kan ada yang mengkritik, kenapa nggak boleh kayak gini? Sedangkan kan kita kayak gini. Jadi itu banyak usulan, kayak banyak sekali masukan-masukan, dan itu kita nggak langsung harus memilah semua. Kita itu harus memilah satu-satu. Kita nggak bisa masukkan semuanya ke dalam keputusan tersebut. Jadi di dalam organisasi itu saya dapat belajar tentang bagaimana cara memilah sesuatu secara baik, secara benar-benar untuk khalayak ramai, dan tidak mendengarkan sebuah kritikan yang memang itu tidak membangun saya, justru menjatuhkan. Itu yang paling penting. Ya, artinya begini ini ya, artinya yang disampaikan oleh sama kamu itu ketika kita berorganisasi, pengalaman salah satunya kita bisa belajar menjadi sebuah pemimpin. Ya, tentunya dengan menjadi seorang pemimpin itu dan aktif di organisasi, tentunya kita dilatih untuk menjadi seseorang yang bijak dalam menentukan sebuah sikap, dalam menentukan bagaimana kalau masalah seperti ini penyelesaiannya harus seperti ini, seperti apa atau seperti apa gitu. Tentunya itu dengan hasil musyawarah dengan stakeholder di bawahnya ketika kita posisinya sebagai ketua, seperti itu. Begini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada nih oknum-oknum atau sebagian siswa, sebagian orang yang sama sekali tidak suka dengan organisasi. Apa itu, ya kan? Ada ya, tidak bisa kita pungkiri, memang semua orang mestinya tidak semuanya suka dengan organisasi. Jadi tentunya adalah netizen itu yang beranggapan bahwasanya organisasi itu hanya dibuat mejeng, apa bahasanya ya, cari muka dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalimat-kalimat netizen yang tidak suka dengan organisasi. Tentunya kan ini sesuatu yang menggelitik buat kita yang aktif di organisasi, seperti itu kan. Menurut ini kan harus disampaikan. Kenapa? Ini untuk meluruskan juga dan buat motivasi kepada anak-anak yang tidak suka organisasi. Menurut Aini, bagi saya ya Ustadz, setiap orang kan mempunyai persepsi masing-masing. Jadi untuk menghentikan sebuah persepsi seseorang itu tidak akan bisa. Di dalam organisasi juga seperti itu Ustadz. Untuk apa kita mendengarkan kritikan yang tidak membangun kita? Jadi itu kayak nggak penting aja buat saya. Saya daripada mendengarkan kritikan seperti itu, mending saya itu ngasih tahu, mending saya itu bekerja apa yang seharusnya saya kerjakan, saya kerjakan. Untuk kritikan yang tidak membangun seperti itu, buat apa? Itu malah akan menjatuhkan. Jadi kritikan seperti itu sebenarnya tidak tergantung lagi kepada anaknya masing-masing ya Ustadz. Jika anaknya tersebut itu terlalu terpengaruh dengan kritikan tersebut, itu bisa saja menjatuhkan anak tersebut. iya. Jadi untuk mengikuti sebuah organisasi itu harus mempunyai niat dan tekad yang kuat juga. Tergantung niatnya juga apa. Ya, abaikan orang-orang yang tidak suka ya, tentunya seperti itu. Jadi begini ini, kamu selain juga aktif di organisasi sekolah, juga sebagai ketua, tentunya juga aktif di organisasi di asrama ya. Karena kebetulan ini juga tempat tinggal di asrama ya, karena kita di pondok pesantren belum. Menurut ini nih, pengaruhnya apa sih ketika kita aktif di dalam organisasi itu? Apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, atau bahkan nggak ada pengaruhnya apa-apa, hanya untuk menyelesaikan, menuntaskan program kerja yang
kita buat dalam organisasi tersebut, atau gimana? Silakan. Segala keputusan atau jalan yang diambil sama seseorang itu kan pasti ada sisi positif sama negatifnya ya Ustadz. Nggak mungkin segala keputusan itu positif terus efeknya atau negatif terus. Jadi pasti ada sisi positif sama negatifnya. Untuk organisasi sendiri ya Ustadz, itu tergantung sama anaknya juga. Kembali ke persepsi anaknya tersebut. Kalau bagi saya, organisasi itu ada sisi positif dari segi saya ya Ustadz. Saya bisa bertemu banyak orang, saya belajar untuk menanggapi sifat orang yang berbeda-beda kan, karena seseorang itu kan tidak bisa disamakan ya Ustadz ya, masalah sifatnya. Untuk sisi negatifnya sendiri, di prestasi akademik saya ya Ustadz itu menurun. Nah saya juga tidak memaksa untuk, karena dua bidang yang tolak belakang itu tidak mungkin berjalan sama berbanding lurus, pasti salah satunya akan kalah. Itu saya sempat down gitu loh Ustadz, karena prestasi akademik saya itu kalah sama organisasi saya. Cuma bagi saya itu kembali lagi, nggak mungkin saya itu bakal maju dua-duanya, pasti salah satunya bakal kalah sama satunya. Jadi itu ada salah satu yang bisa saya tonjolkan, tapi tetap saja saya tidak akan meninggalkan akademik saya, karena itu sebuah kewajiban saya sebagai seorang siswi. Itu aja Ustadz. Dan untuk di asrama sendiri juga banyak gitu loh pantangan Ustadz ya, apalagi saya itu termasuk siswi putri, santri putri yang benar-benar, kalau santri putri di sini kan waktu keluar dari asrama itu aja nggak bisa. Jadi itu sebuah kayak tantangan gitu aja. Ruang geraknya sempit ya. Iya. Perempuan. Jadi menurut ini sahabat-sahabat, tentu ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentu ada efek positif dan negatifnya. Tinggal mana yang mau kita ambil, mau mengambil positifnya atau negatifnya. Tentunya selaku kader atau selaku aktivis, tentunya tahulah mana yang harus kita prioritaskan. Seperti itu. Organisasi adalah tanggung jawab, sedangkan akademik adalah sebuah kewajiban yang harus memang betul-betul harus kita tuntaskan. Seperti itu. Berulang-ulang saya sampaikan tadi sama pemirsa juga, bahwasanya ini adalah mantan ketua OSIS periode 2021-2022 ya. Seperti apa sih langkahnya, gitu, gerak jalannya, atau pengondisian masanya kok akhirnya mau jadi ketua? Apakah kalau di pikiran halayak umum siswa kan, ribet gak sempat tidur, gak bisa main-main, gak bisa makan-makan, mikirin anak buah, mikirin program kerja, mikirin yang lain-lain, ribet males itu kan pada umumnya. Untuk Ani, kenapa kok akhirnya mau jadi ketua? Saya itu nggak pernah kepikiran ingin berambisi menjadi ketua. Saya cuma tertarik aja sama sebuah masalah gitu loh Ustadz. Saya itu kayak gimana masalah ini bisa selesai. Suka dengan tantangan ya? Saya suka tantangan. Kayak udah kayak gini tuh kok kayak monoton aja kalau nggak kayak gitu. Saya tuh kayak waktu bukan disuruh ya Ustadz, itu sebuah kayak penunjukan, habis itu kandidat gitu kan Ustadz. Saya nggak punya ambisi buat jadi ketua ya Ustadz ya. Saya cuma mau ikut dalam sebuah organisasi itu karena di organisasi banyak tantangan gitu aja. Tapi ternyata banyak orang yang memberikan tanggung jawabnya kepada saya dan percaya sama saya. Ya gimana caranya saya bisa menjalankan semua itu Ustadz. Itu bagi saya kalau ketua itu ya Ustadz, memang nggak bisa tidur ya Ustadz ya. Memang kayak mikir ini gimana. Saya dihujat, saya digini-giniin, saya tuh pengen cepet selesai. Tapi waktu udah selesai itu kayak kok udah selesai gitu ya. Saya pengen lagi. Tapi saya sebenarnya ketua itu, saya tuh nggak pernah mengondisikan saya menjadi ketua ya Ustadz. Saya tuh mengondisikan bagaimana semua orang di situ tuh jadi ketua. Jadi kayak bagaimana caranya anggota saya tuh ngerasa mereka itu ketua, mereka itu juga pemimpin. Nggak semua orang bisa memasuki sebuah organisasi. Jadi hanya beberapa orang yang bisa masuk di organisasi. Dan itu berupa tantangan bagaimana orang-orang tersebut bisa menjadi kayak tombak di masyarakat gitu loh Ustadz. Kayak bagaimana menyelesaikan pengalaman di organisasi itu di halayak ramai gitu aja Ustadz. Ya, artinya memang yang disampaikan ini tadi sahabat-sahabat,
tidak semua orang punya kesempatan untuk aktif di organisasi. Sekalipun seketika kita punya kesempatan itu, maka marilah kita tekuni apa yang ada di hadapan kita, seperti itu kira-kira ya. Ini tentunya setelah ini jadi ketua, ngurusi stakeholder di bawahnya, ngurusi problem masalah, ada program kerja yang tidak tuntas dan lain sebagainya. Tentunya ini juga punya keluh kesah lah, menangani anggota, menangani problem yang tidak terduga, atau bahkan menangani anak-anak. Biasanya kan ada nih seperti ini nih, anak semangat nih ikut organisasi karena dengan alasan ada mindset lah sedikit meskipun nggak banyak, nanti bisa bolos KBM nih, bisa tidur-tiduran di ruang OSIS dan lain sebagainya, mengatasnamakan ini lagi ngeprint, lagi garap pamflet dan lain sebagainya, kegiatan OSIS itu kan banyak. Itu penanganan itu buat ini seperti apa, terus keluh kesah pengalaman dari itu seperti apa? Ada beberapa orang kayak kan kalau ada acara ya Ustadz ya, otomatis kan membentuk sebuah kepanitiaan lagi. Dan itu kan namanya ketua panitia ya Ustadz. Terkadang seorang ketua panitia itu ada, kan nggak semua orang ya Ustadz mempunyai jiwa kepemimpinan atau mempunyai sifat yang benar-benar bertanggung jawab gitu loh Ustadz. Karena saya juga pernah mengalami salah memilih ketua. Dan itu otomatis sampai seluruh acaranya itu juga agak kacau ya Ustadz. Jadi bagi saya untuk penanganan anak seperti itu tuh masuki anaknya dulu, jangan sampai membuat dia itu sakit hati Ustadz, karena setiap orang kan berbeda-beda ya Ustadz. Kalau sampai kita menyakiti hatinya atau membuat dia tidak nyaman, otomatis dia akan ada seseorang yang kayak, oh saya sadar kalau saya salah, tapi kan ada juga yang kayak kayak menyalahkan orang itu lagi, kayak oh apa sih ini kok komentari saya, kan ada orang seperti itu ya Ustadz. Jadi itu kita tuh nggak bisa masukin sifat kita ke dia, nggak bisa memaksakan pendapat kita, komentar kita, kritik kita itu ke dia. Dan itu sebuah PR bagi sebuah ketua mengenali anaknya lagi. Kalau gitu, pernah saya dengar kalimat itu, jangan memaksa orang lain untuk seperti apa yang kita inginkan, tapi berusahalah kita untuk masuk ke dunia mereka agar semuanya berjalan dengan lancar, seperti itu. Begini ini terakhir nih ya, karena juga waktunya sudah terbatas ya. Terakhir nih, di sekolah semuanya sudah ini lalui, mulai dari akademik, organisasi, semuanya lah ya sudah dilewati. Termasuk sekarang sudah masa-masa purna ya, sudah kelas akhir, banyak ujian-ujian yang harus dilalui, dilewati, dituntaskan dan sebagainya. Sudah semua lah, saya rasa, saya anggap ini sudah waktunya memang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, karena saya rasa untuk di tingkatan SLPA kita anggap selesai. Nanti selanjutnya kira-kira nih setelah ini akan melanjutkan aktif di organisasi lagi atau bahkan stop, sudah selesai, cukup pengalaman di sekolah apa gimana? Saya ikut lagi Ustaz. Begini, atau seumpamanya nanti ini mau ikut organisasi apa yang ingin ini geluti di sana? Organisasi ya Ustaz. Ya. Saya bakal ikut terus. Karena Berarti saya suka. nggak cukup ya pengalaman di sekolah, nggak cukup ya, lanjut berarti. Karena bagi saya tuh banyak orang itu yang buat saya suka mengenali banyak orang. Di situ saya juga kayak di situ bisa menjadi diri saya sendiri gitu loh. Berarti artinya ini nggak kapok nih dengan masalah-masalah yang dihadapi ini sekarang, nggak kapok, malah justru itu yang ini kangen nih seperti itu. Lanjut. Habis itu untuk organisasi yang bakal saya ikuti, kalau nggak himpunan ya BEM ya Ustaz ya, saya bakal ikut itu. BEM ya. Iya. Himpunan itu di prodi ya, BEM itu di fakultas atau bisa di universitas ya. Tinggal nanti ya, oke lah. Saya rasa terjawab ya. Terjawab, artinya ini di sini akan senantiasa melanjutkan perjuangannya
untuk selalu belajar di organisasi. Karena menurut ini dalam berorganisasi ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di ruang kelas seperti itu. Sebelum kita akhiri ini, apa yang ingin Aini sampaikan kepada kita, kepada pemirsa, atau kepada siswa secara umum? Apa yang ingin disampaikan terkait dengan organisasi? Lihat ke kamera. Untuk orang-orang halayak yang mau ikut organisasi, di dalam organisasi atau apa, Ustaz? Ya, bebas lah. Entah yang di organisasi atau yang tidak minat dengan organisasi dan sebagainya. Bebas. Untuk seseorang yang sedang berada di organisasi, pada intinya saya cuma berpesan jangan bermain-main dengan organisasi. Hidupilah organisasi, jangan mencari hidup di organisasi. Luar biasa. Itu bagi saya. Dan untuk yang menjadi ketua itu tetap ketua itu, kamu jangan merasa jadi ketua, tapi jadikan semua orang menjadi ketua. Itu pesan untuk ketua. Jadi untuk seseorang yang tidak menyukai organisasi, kalian boleh memaksa persepsi kalian untuk tidak suka terhadap orang organisasi, tapi kalian jangan memaksa seseorang tersebut menjadi bagian dari diri kalian. Gitu aja. Sudah? Sudah. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Aini. Sahabat yang budiman, pemirsa yang sedang berada di rumah, mungkin cukup ya perbincangan atau komunikasi atau apalah ini, ngopi santai pada kesempatan kali ini. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya. Yang baik silahkan diambil, yang tidak baik silahkan diabaikan. Karena kita juga manusia yang tentunya semua yang kita katakan tidaklah semua benar. Kira-kira seperti itu, sahabat-sahabat. Untuk yang terakhir kalinya, jangan lupa subscribe ya, like dan share channel YouTube ini, Maudu Podcast Maudu Official ya. Silakan di-share. Sekali satu share, satu like, satu subscribe, itu adalah sedekah buat kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.